Mulai dari nama lengkap Ahmad Junaidi Ahmad Sutarjo. Tempat tanggal lahir Sampang 5 Januari 1975. Status martial sudah menikah, alhamdulillah dikaruniai 5 anak. Untuk riwayat pendidikan S1 Fakultas Hadis Islamic University Madinah, S2 Fakultas Darul Ulum Kairo University Mesir, S3 Fakultas Tarbiyah jurusan Tafsir Hadis King Saud University Riyadh, dan aktivitas Ketua Dewan Pakar IKADI Jatim, Mudir Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, Sampang, Madura. Insyaallah itulah biodata diri yang bisa kami bacakan, yang begitu luar biasa dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Junaidi LC. Hadirin sekalian, marilah kita simak orasi ilmiah kali ini kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Junaidi LC. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi sahbihi wa man malah. Yang saya hormati para pembina, pengawas Yayasan Ibnu Katsir, para pimpinan, ustadz-ustadzah sekalian, para wali yang dirahmati Allah. Saya nggak biasa pakai ini, tapi sengaja pakai, teringat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih muda, ketika hilang dari rumahnya, ayahanda beliau Nabi siapa adik-adik? Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa a'udzu minasyaitonir rajim. Setiap hari menangis. Anaknya dipondokkan. Tapi Nabi Yusuf di penjara, Pak. Bukan di pondok. Dibuang ke sumur, masuk penjara. Setiap hari ayahandanya nangis. Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim, sampai buta, Pak. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yusuf jadi, kira-kira kalau menteri sekarang yang cocok menteri apa, Pak? Ij'alni ala khazainil ardi. Jadikan aku yang mengurus pemeliharaan bumi, hasil bumi. Kira-kira menteri apa, Pak? Bu Ahlil? Menteri apa yang cocok, Pak? Mengurus hasil-hasil bumi. Ya SDM mungkin ya? Atau ketahanan pangan ya. Tapi malamnya datang haji, paginya ditangkap itu pulang haji, Pak ya. Generasi muda jangan seperti itu nanti ya. Lanjut dulu Nabi Yusuf. Beliau jadi menteri, saudara-saudaranya tetap jadi petani di kampung. Saudara-saudaranya yang menjebak Nabi Yusuf tetap menjadi petani di kampung. Mereka kemudian sadar, bertemu Nabi Yusuf, "Ainnaka la anta Yusuf?" Qala ana Yusuf. Saya Yusuf. Mereka heran, yang mereka mau bunuh ternyata masih hidup, bahkan menjadi menteri. Mereka kemudian mengaku salah, dan Nabi Yusuf menitipkan kain kepada saudara-saudaranya untuk diserahkan ke ayahandanya Nabi Yakub. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Jadi yang pulang baru kain. Ayah Ananda belum pulang ke rumah, Nabi Yusuf belum pulang kampung, baru kain dikirim, ayahandanya mengusapkan di mukanya. Jadi saya pakai ini belum biasa, cuma biar pas contohnya, kainnya diusapkan di muka. Fartadda basira. Sakit matanya sembuh, nggak payu, dokter spesialis mata, Pak. Dokter spesialis mata nggak laku, cukup anak yang soleh membuat orang tuanya sehat. Adik-adik yang baru diwisuda,
Saya ingin hafalan Quran adik-adik tidak hanya sekedar menjadi hafalan. Tapi bagaimana membuat adik-adik sehat fisik, jasmani, rohani, dan itu yang akan membuat orang tua adik-adik sehat. Jangan sampai waktu orang tuanya nanti pukul kepala, anak saya mau liburan lagi, di rumah pusing. Jangan sampai seperti itu. Di Ibu tadi sudah menyampaikan juga ya, insya Allah kecerdasan itu memang banyak macamnya. Ada yang tampilannya lebih bagus, tadi kan sudah disebutkan sama Ibu. Ada yang sudah pakai AI, Ustaz, diganti. Ya. Ada yang sudah pakai AI, Ustaz. Kita manfaatkan teknologi ya. Ada kan? Bukan yang ini, ganti filenya. File yang pakai AI sudah. Baik, Ustadz sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu harapan kita tentunya. Anak-anak kita seperti Nabi Yusuf, masih muda, berprestasi, jadi menteri, tapi punya integritas. Ini hafidhun, ya, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Bukan hanya hafidh di sini integritas, tapi juga punya kapasitas alim, punya ilmu. Ya, ini sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya yakin karena kita mayoritas di Indonesia, Bapak Ibu. Muslim di Indonesia mayoritas. Kalau adik-adik ini 20 tahun lagi akan jadi pemimpin. Kita mungkin sudah tidak ada. Ya. 2045 kita yang sudah tua-tua ini tidak ada. Saya sekarang 52. Kalau 20 tahun lagi 72, wallahu alam masih hidup tidak. Tapi adik-adik inilah syubbanul yaum rijalul ghad. Mereka pemuda hari ini insya Allah adalah pemimpin masa depan. Ya, kita juga momentum hijrah sebentar lagi. Kita memperingati tahun baru Hijriah. Baik, lanjut. Ya. Karena waktu kita juga terbatas ya, mohon maaf, kita fokus saja. Bapak Ibu, kita baru saja melaksanakan 2 ibadah besar, Idul Adha, Idul Kurban, dan Haji. Adik-adik tahu nggak kalau ada yang baru datang haji doanya apa? Yang banyak kita minta didoain yang baru datang haji ya. Kalau kita berkunjung ke orang yang datang haji minta didoakan. Tapi Ibnu Umar kalau ada orang datang haji beliau malah mendoakan. Apa doanya, Mas? Beliau disebutkan dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Umar kalau ada orang datang haji beliau mengatakan taqabbalallahu nusukak wa a'zama ajrak wa akhlafa nafaqatak. Mudah-mudahan Allah menerima nusuk Anda, ibadah haji Anda, wa a'zama ajrak, dan melipat gandakan pahala Anda, wa akhlafa nafaqatak, dan mengganti biaya yang dikeluarkan. Lengkap doanya ya, ibadahnya mabrur, pahalanya dapat, walaupun tidak minta diganti Pak, tapi kan kita doakan Pak ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa mengganti biaya anak-anak juga yang ya disekolahkan dan seterusnya. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pulang haji ini menjadi haji yang mabrur tadinya. Allah menerima taqabbalallahu nusukahum ya, dan mendapatkan pahala yang terbaik. Yang kedua, kita juga melaksanakan ibadah besar, ibadah kurban. Ada yang tanya saya kemarin, Ibu, Ustadz, wajib kurban itu ada nisabnya enggak? Kalau zakat kan ada minimal. Kalau kurban ada enggak? Berapa sih? Saya kalau punya pendapatan sekian, apa sudah harus kurban? Kalau di teks hadisnya enggak ada, Pak, enggak ada batasannya. Hadisnya bilang begini, man wajada sa'atan, yang memiliki kelapangan. Ada yang punya gaji 100 juta nggak lapang, nggak akan berkorban Pak. Ada yang gajinya mungkin pemasukannya 3 juta, tapi dengan lapang hati dia bisa berkorban. Hadisnya jelas?
Man wajada sa'atan, yang memiliki kelapangan. Kelapangan itu bukan di nominal, bukan di jumlah pendapatan. Maka kata Nabi, yang dikatakan kaya itulah ghinan nafs, jiwa yang lapang. Ya banyak kita dengar ya, pemasukannya sedikit tapi bisa berkorban, Pak. Nah, karena itu kita alhamdulillah berada di akhir tahun sekarang, ibadah besar kita sudah lakukan, tapi diingatkan di sininya, jangan kita menjadi orang yang muflis, yang bangkrut. Nanti datang pada hari kiamat bawa pahala kurbannya, pahala hajinya, pahala zakatnya, pahala puasanya, tapi kebiasaan ngomongin orang. Waqad syatama hadza wa daraba hadza, mukul orang, wa akhadha mala hadza, ngambil harta orang. Sehingga nanti pada hari kiamat kebaikannya diambil, dilempar ke yang dicela tadi. Kenapa ini terjadi padahal orang kita ini sudah beribadah? Kenapa terjadi? Ya. Kalau kata Syekh Shuraim, Saudi Shuraim ini imam Masjidil Haram Mekah yang sudah pensiun, Pak. Minta pensiun dini. Jadi imam haram gajinya besar, ada juga yang minta pensiun, Pak. Pensiun dini. Belum dipensiunkan tapi belum minta pensiun. Namanya Syekh Saudi Shuraim. Mengatakan kepada kita, jangan kita menjadi seperti Al-Kisul Mathqub. Ya, bapak-bapak yang pakai celana kan ada sakunya, Pak ya. Jangan jadi orang yang saku celananya bocor, bolong. Ibu-ibu yang suka belanja, kalau belanja di Alfamart sekarang nggak pakai plastik ya. Itu jangan punya kresek yang bocor. Bawa beras sampai di rumah habis berasnya karena plastiknya bocor. Investasi kita habis. Ibadahnya banyak tapi kemudian kosong. Takwanya nggak dapat, pahalanya nggak dapat, malah dapat dosa dari orang. Kemarin kita rame di medsos, ada seorang syekh dengan inisial SAM dituduh mencabuli anak-anak di ya, santri. Akhirnya yang tidak satu warna rame di medsos menyerang. Ternyata beberapa waktu kemudian ada di Jawa Tengah juga ya, yang dituduh mencabuli, yang tidak sewarna kami di medsos menyerang. Bapak Ibu, takwa itu bukan warna. Takwa itu bukan background organisasi. At-taqwa hahuna. Takwa tidak ada yang tahu. Jangan-jangan syekh tadi sudah tobat, tapi kita masih nyerang terus. Dia sudah diterima tobatnya, kita masih ngirim dosa. Kiai yang ini sudah tobat, kita masih nyerang terus karena beda warna. Akhirnya saku kita bolong, investasi kita, amal kita habis. Bagaimana kita menghadap Allah? Ya. Ini ancaman kita orang beragama. Saya katakan kita orang-orang bertakwa, orang-orang taat. Tapi kadang lupa. Ada Bani Asad, salah satu suku di Arab waktu itu masuk Islam. Merasa berjasa, wahai Muhammad, kami masuk Islam, dengan demikian Anda banyak teman sekarang, berkurang musuh Anda. Merasa berjasa. Maka Allah turunkan surat Al-Hujurat 17, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alaiya islamakum. Jangan merasa bangga, berprestasi karena sudah masuk Islam. Allah yang menggiring kita untuk taat. Fala tuzakku anfusakum. Kalau ada saudara kita yang sedang jatuh, itu karena Allah sedang menguji dia, bukan karena kehebatan kita merasa lebih baik. Saat kita merasa lebih suci, lebih baik, pada hakikatnya kita juga sedang lupa, sedang lalai. Kita punya konfidensi, punya keyakinan kita ini baik, bagus. Kalau tidak kan kita tidak baik. Tapi merasa paling baik, lebih baik, ini yang masalah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini modal kita, sudah kita lakukan luar biasa, tapi kita diingatkan ini ancaman internal kita. Kita umat beragama ngapa? Saya yakin kita ini mayoritas di Indonesia, Pak. Tapi mengapa peran kita minoritas? Jumlah kita mayoritas, tapi peran kita minoritas. Dari 10 orang kaya, hanya 1 yang muslim. Si anak singkong. Siapa itu? Trans Icon tuh. Khairul Tanjung. Ya, kita bukan rasis ya, tetapi di mana peran kita sebagai umat? Mau menyongsong Indonesia Emas 2045 kalau kita masih seperti ini, ya akan seperti ini. Ibadah kita hanya rame di masjid. Itu kalau rame. Ya Pak. Kalau maghrib rame. Ya. Tapi kita belum mengisi ruang-ruang. Coba kita lihat Pak. Setelah ayat haji di surat Al-Baqarah, udkhulu fis silmi. Nggak cukup ibadah kita itu ramai di masjid. Ya. Maka kita tidak boleh merasa cukup ibadah kita menjadi lebih baik, menganggap lebih baik dari orang, apalagi merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak baik, tidak suci. Karena kita punya ketergantungan mutlak kepada Allah. Tadi, Allah lah yang membuat kalian masuk Islam, Allah yang membuat kalian beriman, membuat kalian taat, membuat kalian tetap bertakwa, itu Allah. Nabi saja dikatakan dalam surat Al-Isra, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an. Nabi saja kalau tidak ditegur oleh Allah, imin-imin godaan, mau jadi pemimpin monggo, mau jadi raja monggo kan, mau uang disiapkan semuanya, mau perempuan disiapkan semuanya. Kata Allah, kalau tidak engkau teguhkan kami teguhkan engkau wahai Muhammad, engkau akan condong sedikit kepada mereka. Maka kita perlu terus bergantung kepada Allah. Tidak perlu merasa lebih baik, sudah paling baik, agar kita tidak tadi kehilangan eksistensi kita, ya, merasa suci, ya, atau sombong akhirnya. Bapak Ibu, jadi kita itu ibarat dulu waktu belajar naik sepeda, ya, bukan sepeda listrik, sepeda pancal, ya. Merasa sudah jago, ya, sudah pinter. Padahal bapak kita yang pegangin dari belakang. Itulah kita. Merasa sudah hebat, merasa sudah ahli ibadah, padahal Allah yang pegang hati kita. Kalau Allah lepaskan, mungkin kita tidak jauh bedanya dengan orang-orang yang terfitnah itu. Di hati, bahasa Arab itu hati kolb. Kolb itu artinya kolbun, ya kalau baik lu tak kolub, suka bolak-balik. Sekarang yakin, sebentar lagi kadang goyang. Sekarang yakin, agak sore udah nggak yakin. Hati kita ini lemah, jiwa kita ini maunya yang nyaman, maunya yang ya mudah. Adik-adik ya, susah kan ngafal? Maunya kan mau yang santai, tapi saya percaya paling tidak adik-adik tidak seperti yang di luar pegang HP terus, kan nggak boleh ya satu, nggak boleh. Itu saja sudah nggak pegang HP masih sulit ngapal ya, karena jiwa kita pinginnya yang nyaman, yang gampang, mudah. Kalau tidak Allah yang ngasih kita kesempatan adik-adik ya, ngasih waktu dan mau menghafal. Jadi yang 30 juz juga jangan merasa bangga, tapi syukuri. Allah mempercayakan hafalan kepada Anda 30 juz. Saya tadi sempat ngobrol dengan Kiai Gozi. Ini yang baru kayak siapa tadi? Lensi ya. 21 juz. Waktu mondok belum lancar baca, Pak. Waktu mondok baru datang, Lensi ya. Belum lancar baca Qur'annya, sekarang sudah 21 juz. Siapa yang mudahkan, Pak? Orang tua beliau mu'allaf. Kita nih ustadz, anak kita nggak apal-apal. Siapa?
Qulubul ibad, hati kita ini baina isba'ain min asabi'ir rahman, di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Terserah Allah mau dibolak-balikkan seperti apa. Adik-adik sekalian sudah punya modal luar biasa. Allah pilih menjadi penghafal Quran. Tapi perlu disyukuri. Murni karena karunia Allah. Karunia terindah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa taat. Bukan kehebatan dan prestasi kita. Ya. Maka untuk menyongsong Indonesia emas ini kita diingatkan. Kita harus selalu tergantung kepada Allah. Upaya kita beribadah itu terus, tapi jangan lupa dan jangan sampai membuat kita sombong. Bahaya sombong ini membuat kita terhalang dari surga. Baik, berikutnya Ustaz. Diklik ya. Ada 3 etape fase dalam kehidupan kita yang merupakan trilogi, 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan kalau kita mau menyongsong masa depan yang lebih baik. Di surat tadi kan udkhulu fi silmi kafa, Al-Baqarah 208. Di ayat 218 Al-Baqarah Allah berfirman, bisa disebutkan yang hafal 30 juz? Al-Baqarah 218, saya beri clue-nya ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kemudian At-Taubah 20. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Kalau kita ingin memimpin, ingin menang, ingin sukses, 3 tahapan ini harus kita lewati. Adik-adik, calon pemimpin ke depan, kalau memang ingin memimpin, 3 tahapan ini harus dilewati. Dan ini secara kronologis sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Selama 13 tahun Rasulullah di Mekah, kurang lebih 85 surat. Surat-surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah namanya surat-surat Makkiyah. Sebelum Rasulullah hijrah, kurang lebih 85 surat. Ribuan ayat. Kalau kita perhatikan isinya adalah peneguhan iman. Iman kepada Allah pada hari akhir. Bahwa kesulitan yang menimpa Nabi dan para sahabat diembargo, Pak. Di stop suplai makanannya, diancam jiwa, harta dan keluarganya. Ini bukan hanya menimpa Anda wahai Muhammad dan para sahabatnya, tapi menimpa juga umat-umat terdahulu. Itulah peneguhan iman, peneguhan tauhid yang murni kepada Allah tanpa pialang, tanpa perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kenapa ada patung-patung di sekitar Ka'bah itu ratusan patung dulu, Pak. Ketika ditanya mereka kenapa harus pakai patung, kok tidak langsung menyembah Allah? Kami butuh perantara, katanya. Pakai pialang. Tidak ada. Ibadah kita langsung kepada Allah. Nggak perlu pakai pialang-pialang, perantara-perantara, Pak. Itu yang diluruskan 13 tahun. Makanya tidak ada orang munafik di Mekah. Tidak ada orang munafik di Mekah. Karena betul-betul diteguhkan iman para sahabat. Setelah kurang lebih 13 tahun, singkatnya seperti itu, Allah mengizinkan, memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah. Tapi bukan tanpa usaha, Pak. Menemui jamaah haji yang dari Madinah, dapat berapa orang pertama? 12 orang, terjadilah Bai'at Aqobah yang pertama. Di tahun depannya, nemui lagi yang datang dari Madinah, dapat 72 orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba, lipatannya berapa itu, Pak? 12 ke 72. Dari 12 itu tidak semuanya ikut yang pertama. Ada yang sakit dan sebagainya tidak berangkat. Kalau tidak salah 5 atau 7 saja yang berangkat. 5 kalau tidak salah yang berangkat. Jadi 5 dari 72 itu 5 yang baru, yang lama. Sisanya orang baru.
Baiat mereka siap menampung Rasulullah, membela Rasulullah kalau Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu kan sejarahnya seperti itu. Pertanyaannya kan kita tidak mengalami seperti itu Pak. Alhamdulillah di Indonesia ini kita aman Pak ya. Artinya kalau untuk ibadah tidak ada halangan. Untuk agama kita tidak ada halangan. Kemarin Alhamdulillah saya Ramadan kemarin di Swiss, di Jenewa Pak. Yang namanya azan tidak pernah kita dengar Pak. Sholat tidak ada tempatnya. Di Jenewa itu ada kantor PBB, ada 3 kantor PBB perwakilannya di New York, ada di Austria, di Wina, dan ada di Jenewa. Di New York dan di Austria, Wina, ada masjidnya. Yang di Jenewa nggak ada masjidnya, sekuler Pak. Swiss itu sekuler. Saudara-saudara kita Indonesia, Muslim Indonesia yang kerja di perusahaan sana, itu nyuri-nyuri Pak. Mau sholat nyuri-nyuri, kalau ketahuan dimarahi. Ngapain kamu? Ini agama itu wilayah privat, jangan dibawa ke tempat publik. Loh, kenapa Anda bikin Christmas tuh? Natal, Pak. Oh, itu bukan agama. Itu budaya. Makanya kita lebaran di sana, Idul Fitri, Idul Adha, nggak libur mereka, Pak. Kalau mau libur, bilang budaya. Sama muslimahnya juga. Kalau mau pakai jilbab, nggak boleh, Pak, di tempat terbuka. Kalau dibilang, enggak, ini budaya kami, nggak apa-apa. Jadi memang betul-betul sekuler, tidak mau dicampuri agama. Agama hanya dianggap di kota, di rumah ruang privat. Kita alhamdulillah di Indonesia bebas Pak. Ya kita syukuri. Lah apa tetap kita perlu hijrah Pak? Kata Nabi memang tidak ada kewajiban hijrah ketika kota Mekah sudah ditaklukkan. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi kewajiban hijrah dari kota Mekah ke Madinah setelah kota Mekah ditaklukkan. Tahun berapa? Tahun 8 ya. Tahun 8 hijrah. Yang ada adalah ya, kesiapan kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Walakin jihadun wa niyah. Tetap ada hijrah. Adik-adik bagaimana? Kita bina iman. Tidak akan sempurna iman kita tanpa kita hijrah. Sholat rajin, tapi maksiat juga rajin. Itu belum hijrah. Dulu ada namanya STMJ ya Pak ya. Yang Gen Z ini nggak tahu. Kalau yang tua-tua ini tahu STMJ apa Pak? STMJ Pak. Sholat terus, maksiat jalan. Itu dia tidak hijrah namanya. Jadi iman kita, Islam kita, ibadah kita tidak akan sempurna kalau kita tidak hijrah. Karena tadi apa? STMJ Pak ya. Sholatnya jalan tapi maksiat jalan terus, itu belum hijrah. Maka trilogi ini harus kita lewati Pak. Nah tadi apalagi kita tadi imannya sudah bolong. Kreseknya bocor. Ditambah lagi masih maksiat jalan terus, itulah kualitas kita. Pinjol. Ternyata bukan orang-orang yang di sawah, para pegawai yang punya gaji itu yang terjerat pinjol Pak. Pagi pinjam 10 juta, sore tagihannya sudah 12 juta. Ini sistem apa Pak? Jahiliyah mungkin nggak seperti itu juga Pak ya. Berapa kali lipat, baru belum sehari udah naik 2 juta. Pinjol Jawa Timur mungkin urutan kelima. Jawa Barat, Jakarta. Ini masyarakat kita seperti itu sekarang. Ya. Maka kita ramaikan masjid oke. Kita ramaikan tahfidz, Quran oke Pak. Tapi tidak cukup. Jangan sampai kita bocor tadi. Yang kedua, kemudian kita belum melakukan proses hijrah ini. Bapak Ibu, ya, kita usaha terus. Tanpa tadi. Makanya kalau kita merasa lebih biasanya agak lalai. Dulu ada seorang syekh mengatakan, jadilah kita seperti lilin, generasi lilin. Gimana maksudnya Pak?
Lilin itu biasanya kalau sudah terang kan habis, Pak. Positif dalam arti kalau kita siap berkorban untuk menerangi orang lain. Tapi negatif ketika orang lain terang, dirinya habis. Nyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan. Melarang orang dari keburukan, tapi dia sendiri yang mengerjakan. Kata hadis, inilah orang yang pertama kali dilemparkan ke api neraka. Kabura maqtan, besar murka Allah kalau hanya omong doang. Atamuruna nasa, nyuruh orang tapi dia lupa. Jadi lilin, dirinya hancur, orang lain yang terang. Ini bocor, Pak. Kalau hanya iman, apalagi bocor, tidak disertai dengan hijrah, kondisi Islam kita seperti ini, Pak. Sementara kita ingin memimpin 2045. Maka adik-adik terutama saya ingin pesankan, walakin jihadun wa niyah. Coba dilanjutkanlah, lanjut slide berikutnya. Ya. Lanjut, ini sudah kita tekankan tadi ya. Lanjut. Sudah? Walakin jihadun wa niyah. Tadi Ibu sudah menyebutkan ya, kapasitas kita harus di-upgrade. Jihad bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas iman yang pertama. Integritas kita tadi Nabi Yusuf. Ya. Yang saya maksud kapasitas bukan hanya ya, tadi tiga-tiganya harus dinaikkan. Kapasitas iman kita, kapasitas hijrah kita, kapasitas keilmuan kita juga kita naik. Kalau adik-adik ya tadi expert di bidangnya masing-masing, ya Allah. Ya. Jadi ada lapisan individu, kuatkan ya kapasitas dan integritas kita adik-adik. Tadi mau kuliah kemana tapi sudah punya Quran, maunya kita kan ke depan seperti itu. Para khalifah dulu, sejelek-jeleknya khalifah dulu tuh, ya kalau nggak hafal Quran, bacaan Qurannya bagus lah. Sejelek-jeleknya khalifah dulu. Nah, maka saya setuju sekali dengan basic Quran ini, mari kita tingkatkan kapasitas. Menyongsong Indonesia Emas 2045 tidak cukup dengan hafalan tentu saja. Walaupun tadi modal besar, banyak ya. Saya ada teman satu asrama dulu waktu di Riyadh, 9 bersaudara atau 11 bersaudara semua hafal Quran. Dan semua berprestasi. Ada yang di UI, ada yang di ini. Besok ujian dia masih murojaah Al-Quran, tapi ujiannya bagus hasilnya. Tidak perlu dipertentangkan, itu kan. Tadi sudah disebutkan, hafalan anak yang hafiz ini biasanya disiplin. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ustaz-ustaz sekalian, adik-adikku sekalian, mari ya kita tambahkan syukur kita sudah dipilih Allah dengan meningkatkan kapasitas kita. Ya, kita mau memimpin bangsa, ya nilailah dari kita. Innallaha la yughayyiru, perubahan dari adik-adik dulu ya, dari kita masing-masing. Kemudian mudah-mudahan kita juga meningkat pada unit terkecil yaitu keluarga. Institusi terakhir yang kita miliki keluarga, itu pun sekarang sudah diserang. Ada LGBT lah. Ibu-ibu kalau ada anak-anak yang minta nikah, syukuri Bu. Berarti benar itu fitrahnya masih benar Bu ya. Cari lawan jenis. Yang repot tahu mintanya sejenis kan repot. LGBT kita sudah masuk nomor 5 di dunia. Ini kalau ada anak-anak kita yang sudah senang sama lawan jenis, itu normal dan perlu kita fasilitasi. Yang repot kalau senang sama-sama jenis gimana? Kaum pedang dengan pedang, gitu katanya. Na'udzubillah. Ini kita sudah nomor 5 Pak, LGBT ini. Bapak Ibu secara singkat saya kira seperti itu ya. Masyarakat kita juga, kalau individu-individu tadi baik ya, kapasitasnya terus ditingkatkan, kapasitas imannya tanpa bolong,
ditingkatkan kualitas hijrahnya. Sekarang bukan hijrah fisik, tapi hijrah tadi. Dan tidak perlu komunitasnya harus komunitas hijrah, enggak juga harus kan. Tapi buktikan bahwa kita telah melakukan hijrah, mendekat kepada Allah. Ya. Ulaika a'dhamu darajatan, ulaika ya yarjuna rahmatullah. Mudah-mudahan Allah kasih sayangnya kepada kita. Lipat gandakan pahala kita, wa ulaika humul muflihun, dan gilirannya insyaallah 2045 adik-adik siap memimpin Indonesia lebih baik lagi. Ya, yang sekarang kita doakan saja ya, biar tidak omon-omon. Ya, sekarang pertama sudah naik 4.000 Pak ya. Ada teman sudah mau ngisi jam 10 malam. Ah, besok aja lah. Malamnya naik. Kita suka naiknya malam-malam diem-diem gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kita doakan anak-anak kita, jadi kita tidak perlu putus harapannya. Memang di Al-Quran itu diceritakan paling jelek-jelek ya. Maksudnya yang jelek-jelek apa? Putranya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, nggak ikut suaminya Nabi Pak, istrinya nggak melok. Suaminya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya nggak melok. Ya, jadi ini apa Pak? Bahwa memang mendidik anak, mendidik keluarga itu bukan satu yang mudah. Yang penting kita usaha. Kok itu anak-anaknya begitu ya? Kita nggak perlu mencela. Tadi itu sedang diuji saja. Kalau kita di posisi itu siap nggak kita? Jangan merasa kemudian lebih baik. Ustadz itu idola saya, sayang anak-anaknya kok begitu, keluarganya seperti itu. Sudah, kalau idola aja lah. Memang kita tidak punya idola yang sempurna sekarang kecuali Rasulullah SAW. Di mana idola kita sekarang Bapak Ibu? Di komunitas ini. Mungkin Ustadz ini kelebihannya ini, itu yang kita tiru. Jangan yang jeleknya. Gak ada yang sempurna selain Nabi SAW. Laqad kana lakum Rasulullah yang sempurna, yang lain tidak ada yang sempurna. Maka kalau kita idolakan satu orang, kita pasti kecewa. Jadi teladan yang ada kita sekarang itu komunitas. Majmu'ul ummah, komunitas umat ini. Insya Allah ada keteladanan. Ada ketua umum organisasi yang masih naik kereta. Kalau ada ketua umum organisasi naik pesawat, ya nggak apa-apa kalau dipinjemin kan Pak. Jangan selalu negatif maksud saya. Tapi ada juga keteladanan ketua organisasi yang masih sederhana. Yang ini yang kita teladani. Kalau kita hanya pandai menghujat, umat ini akan terus terpuruk. Tapi kita cari keteladanan untuk kebaikan kita dan umat ini. Aku qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Mari kita tutup dengan doa di akhir tahun ini, dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang pulang haji menjadi haji yang mabrur. Allahumma lakal hamdu ya Allah, anta qayyumus samawati wal ard, anta rabbus samawati wal ard, nawasina biyadik, madin fina hukmuk. Ya Allah, ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina ya Allah, jadikan Al-Qur'an penyejuk hati kami. Wa nura sudurina, cahaya hati-hati kami. Wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina, penghilang, pembersih segala rasa sedih dan penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Allahumma ja'alhu hadina ila siratikal mustaqim ya Allah. Jadikanlah Al-Quran pembimbing jalan kami menuju jalanmu yang lurus. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-lail ya Allah. Karuniakan kepada kami, anak-anak kami, keluarga kami, agar bisa membaca Al-Quran kapan saja, siang dan malam ya Allah. Allah marzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan anak-anak kami yang telah hafal ya Allah, zakirhum idza nusihim. Jika mereka terlalai, lupa, ingatkan mereka ya Allah, karena Al-Quran itu memang lebih liar dari onta yang tidak bisa kami pegang ya Allah. Allahumma ja'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina ya Allah. Jadikan Al-Quran
hujjah pemberat untuk timbangan kebaikan kami. Jangan jadikan Al-Quran hujjatun alaina sebagai hujjah pemberat keburukan-keburukan kami, ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhamban illa ghafartah. Ya Allah, pada waktu ini dan di tempat ini kami mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farrajtah. Obsesi-obsesi kami, keinginan-keinginan kami, hendaknya Engkau penuhi, Engkau tunaikan, ya Allah. Wala maridun illa syafaitah. Kalau ada di antara kami yang hadir di sini atau saudara kami, keluarga kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan, ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Jika ada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami menghadap kepadamu, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa anta ala qada'iha wa isartaha ya arhamar rahimin. Hajat-hajat kami yang akan mendekatkan kami kepadamu, ya Allah, mudahkanlah, tunaikanlah untuk kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tunayyira hadhil wujuh. Ya Allah, kami memohon dengan nama-namamu yang mulia, nama-namamu yang baik dan sifat-sifatmu yang agung, an tunayyira wa tubayyida hadhil wujuh, agar Engkau terangi dan putihkan wajah-wajah kami kelak ketika di akhirat, bin nadhari ila wajhikal karim, dengan bisa memandangi Engkau, ya Allah, yang maha mulia. Allahumma la tukhayyib fina raja'ana. Ya Allah, jangan kecewakan kami atas harapan-harapan kami kepadamu, ya Allah. Jadikan kami hanya bergantung kepadamu, ya Allah. Dan dengan demikian kami memiliki kemuliaan, menjadi generasi yang memiliki izzah, kemuliaan wibawa, karena hanya dengan kekuatan darimu, ya Allah, kami akan memiliki kemuliaan. Sementara jika kami bergantung kepada manusia, dunia, harta, jabatan, semuanya ada di tanganmu. Jadikanlah semuanya bermanfaat dan mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Allahumma zayyinna bil iman, Allahumma zayyinna bil Qur'an wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, hiasilah hati-hati kami dengan iman, dengan Quran, dan anugerahkan kepada kami afiat. Kesehatan saja tidak cukup kalau tanpa afiat darimu. Nikmat saja tidak cukup kalau tidak mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Bahkan akan menjadi nikmat, bencana bagi kami, ya Allah. Jammilna bil afiyah, karuniakan kami afiat.